Santapan Harian Jumat, Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami membuka hati kami untuk sabda-Mu ya Kristus. Bersabdalah bagi kami. Dalam terang sabda-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Ibrani 11 ayat 23-31. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Sahabat Santapan Harian, apa yang kita lihat di museum? Benda-benda antik atau unik? Kata antik merujuk kepada benda kuno yang berharga, sementara kata unik mengacu kepada barang yang memiliki nilai lebih yang membedakannya dari benda lain. Penulis surat Ibrani membahas tentang keunikan iman, bukan keantikan iman. Ia menguraikannya dengan melihat sejarah bangsa Israel dalam perjalanan iman mereka mengikuti panggilan Allah. Ia mencermati peristiwa pemeliharaan Allah atas Musa yang diselamatkan dari pembunuhan terhadap anak-anak lelaki Israel karena iman ibunya. Ingat, tulah terakhir atas bangsa Mesir adalah kematian anak-anak sulung mereka. Kemudian, karena iman, Musa meninggalkan Mesir dan mengikuti perintah Tuhan sehingga bangsa Israel dapat melewati Laut Merah dengan selamat. Iman itulah yang dijadikan teladan oleh bangsa Israel ketika Allah memimpin mereka dalam merobohkan tembok Yeriko dan mempertobatkan Rahab dalam prosesnya. Bagaimana iman itu menjadi iman yang unik? Pertama, karena imannya, orang dapat melihat nilai kekekalan dan nilai itu menjadi prinsip hidupnya. Kedua, iman menjadikan Kristus sebagai harta yang melampaui segalanya. Ketiga, iman membuahkan tindakan yang seturut dengan firman Allah. Iman seseorang dikatakan unik karena menghasilkan ketaatan kepada Allah yang benar dan perilaku yang memuliakan Allah, serta membawa orang kepada keselamatan dan pertobatan. Iman inilah yang kita perlukan.
iman yang unik yang memampukan kita taat dan setia kepada Tuhan di tengah dunia masa kini. Bukan iman yang antik karena berasal dari sejarah masa kuno. Sungguh keliru bila kita meletakkan manusia sebagai pusat iman, karena iman sejati hanya ada di dalam Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Karya Allah mengubahkan hidup orang, yang percaya maupun yang tidak percaya, sehingga rencana keselamatannya nyata. Siapkah kita mengalami karya Allah yang mampu membawa kita semakin dekat kepadanya? Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu karena semua karya-Mu ya Allah. Tolonglah kami hidup dalam kekaguman akan kebijaksanaan dan kebaikan-Mu setiap hari, serta hidup dekat kepadamu senantiasa. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.